البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus sadis babul wudu'i minat taur. Bab yang ke-46, bab berwudu dari taur. Taur adalah bejana, seringkali terbuat dari tembaga, namun terkadang juga ada yang terbuat dari batu. Terkadang terbuat dari sulfur, suasa, kuningan dan semacam itu. Yaitu maksudnya adalah boleh berwudu dari benda-benda tadi, berwudu dengan air yang ditampung oleh benda-benda tadi, tidak masalah. Qala rahimahullahu taala al-hadis at-tasi' wa tis'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-199. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Ini hadisnya agak panjang tapi intinya sama. Kita ambil sanadnya di sini. Khalid bin Makhlad, beliau adalah Abul Haisam. Dia adalah Abul Haisam al-Qatwani al-Kufi. Ya, Qatwan itu satu perkampungan di Kufah. Dia Kufi, dia Sodukun Syi'i, dia Syi'i, orang Syiah. Dia jujur kalau dalam masalah riwayat jujur, tetapi dia Syiah dan punya beberapa riwayat yang mungkar. Yang dipilih oleh Bukhari ini riwayat yang memang sesuai dengan riwayat jumhur. Baik. Qala haddatsana Sulaiman, beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman ibnu Bilal Al-Madani, siqatun sabt. Qala haddatsani Amr bin Yahya. Nah, sampai di sini sanadnya sama aja ke atas tuh ya. Amr bin Yahya bin Umar bin Abi Hasan Al-Madani Al-Ansari Al-Mazini. Entah siapa kunyah beliau selama ini tidak ditemukan di Tahdhibut Tahdhib. An Abi, ayahnya adalah Abu Utsman Yahya bin Umar bin Abi Hasan Al-Mazini Al-Madani Al-Ansari, dari kalangan tabi'in. Qal kana ammi yuksiru minal wudu. Pak cik saya memperbanyak wudu, dia rajin untuk berwudu. Pak cik dia juga dari kalangan tabi'in, rajin berwudu karena memang keutamaan wudu banyak sekali, terutama untuk umat ini. Akan datang di hari kiamat dengan cemerlang wajah, tangan dan kakinya itu sebagai tanda dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala li Abdullah bin Zaid, pak cik saya bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid Abu Muhammad Al-Ansari Al-Mazini yang membunuh siapa itu? Wahsy, yang membunuh siapa? Musailimah Al-Kadzdzab bersama Wahsy radhiyallahu anhu. Akhbirni kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kabarkan kepada saya bagaimana Anda melihat Nabi SAW berwudu. Fada'a bi taurin min ma. Maka beliau minta didatangkan taur, yaitu bejana. Mungkin bejana dari kuningan, dari suasa seperti yang dalam riwayat lain. Min ma, minnya min jinsiyah, yaitu jenis isinya itu adalah berupa air, bukan cecair yang lain atau apa, bukan gula. Fakafa'a ala yadaih. Kemudian beliau kafa'a, yaitu amala, memiringkan bejana itu agar airnya mengucur kepada kedua tangannya. Faghasalahu salasa mirat. Beliau mencuci kedua tangannya 3 kali, yaitu sampai ke pergelangan tangan. Summa adkhala yadahu fit taur. Selanjutnya beliau memasukkan tangannya ke bejana tadi untuk mengambil air dengan telapak tangan itu. Famat madha wastanzara salasa marrat. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung. Berarti apa? Ya, memasukkan dulu, menghirup baru menghembuskan. Sebanyak 3 kali. Min ghorfatin wahidah, dari satu cedukan. Cedukan kedua demikian, cedukan ketiga juga nantinya demikian. Summa adkhala yadah. Selanjutnya beliau memasukkan tangannya. Faghtarafa biha. Beliau mencedok air dengan tangannya itu. Faghassala wajhahu salasa marrat. Selanjutnya beliau mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sehingga mencapai siku. Kedua sikunya itu 2 kali. Boleh. Seperti ini, minimalnya 1 kali.
Summa akhadha biyadihi ma'a. Selanjutnya dengan tangannya beliau mengambil air, famasaha ra'sah. Kemudian beliau mengusap kepalanya, fa'adbara bihi wa aqbal. Maju ke depan dan ke belakang. Tata cara yang lebih lengkap telah kita lewati, dari depan ke belakang lalu ke depan lagi. Summa ghassala rijlaih. Selanjutnya beliau mencuci kedua kakinya, yaitu dengan buku lalinya, dengan mata kakinya. Faqal, kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Baik, hadis ini telah disyarah berulang-ulang. Makanya Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan ini sudah disebutkan, ini sudah disebutkan. Baik, tidak disyarah dengan panjang karena intinya sama dengan yang telah kita lewati. Langsung saja kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisul mi'atain. Al-hadisul mi'atan, Masya Allah. Masuk ke hadis yang ke-200. Alhamdulillah dengan taufik Allah kita sampai ke hadis 200. Qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad an Sabit an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in mimma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan bejana yang berisi air. Fa'utiya biqadahin rahrah fihi syai'un min ma. Kemudian didatangkan bejana kecil, di dalamnya ada sedikit air. Fawadha'a asabi'ahu fi. Kemudian beliau meletakkan jari jemarinya ke dalam air itu. Hadis ini telah pernah kita lewati, hadis Anas itu. Memang bejananya kecil, tangan beliau tidak leluasa untuk masuk, maka beliau memasukkan jari-jarinya untuk berwudu di situ. Qala Anas faja'altu anzuru ilal ma. Maka mulailah saya melihat ke air itu yang bu'u min baini asabi'i, memancar di antara jari jemari beliau, dari jejari beliau. Jadi airnya bertambah banyak. Setelah disentuh oleh Nabi, tahu-tahu jari-jari Nabi itu memancarkan air sehingga air jadi semakin banyak. Qala Anas fahazartu man tawadda'a min baini sab'ina ila samanin. Kemudian saya menghitung, saya mengira-ngira berapa orang yang berwudu. Mengira orang yang berwudu ternyata antara 70 sehingga 80 orang. Hadis ini telah kita lewati di nomor yang ke-169. Kita pastikan ya memang sudah pernah kita lewati sih. Cuma apa dia dari jalur siapa? Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ishaq, dari Anas. Ayo, kalau sekarang ini dari orang-orang Basriyun. Kita lihat di sini. Kalau haddatsana Musaddad, beliau Abdul Hasan Musaddad bin Musannad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid al-Basri, siqatun sabtun kasirul hadis. Kalau haddatsana Hammad Musaddad an Hammad. Hammad ini adalah Hammad bin Zaid. Beliau adalah Abu Ismail Hammad bin Zaid bin Dirham. Tayyib al-Basri, siqatun sabtun sunni. An Sabit. Tayyib. Hammad bin Zaid dengan Hammad bin Salamah sama-sama belajar ke Sabit. Hanya saja Hammad bin Salamah bin Dinar dia asbatun nasfi Sabit. Tapi ini juga sahabat kuat, Hammad bin Zaid ini. Sabit ini beliau adalah Abu Muhammad Sabit bin Aslam al-Bunani al-Basri, siqatun sabtun abid. Beliau ahli ibadah yang sangat hebat sekali. Dan beliau asbatun nasfi Anas bin Malik, murid terbaik Anas bin Malik. An Anas, Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari Al-Madani, juga Al-Basri, karena beliau kemudian pindah ke Basrah, membeli kebun yang entah membeli atau bagaimana, memiliki kebun yang sangat diberkahi itu. Kalau sedang berbunga dan berbuah, baunya itu sampai ke Madinah, dari Basrah ke Madinah berapa ribu kilometer. Baik, dan karomahnya besar Anas bin Malik terkait dengan kebunnya dan yang lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan bejana yang berisi air untuk berwudu. Maka ini menunjukkan boleh untuk ta'awun dengan yang perkara sederhana seperti ini, yaitu minta didatangkan air. Apalagi Nabi adalah Amirul Mukminin, pemimpin mereka.
dan sebagainya, dan faedahnya kembali ke mereka sendiri. Fa'utiya biqadahin rahra, kemudian didatangkan bejana yang kecil, fihi syai'un min ma, di dalamnya ada air sedikit, tak banyak. Tapi yang penting memang bukan sekedar jumlahnya, yang penting adalah berkahnya. Itulah yang lebih bermanfaat, berkah yang datang dari Allah Ta'ala. Fawadha'a asabi'ahu fi, kemudian beliau meletakkan jari jemarinya ke dalam air itu, berwudu, kemudian malah mendatangkan berkah. Qala Anas, faja'altu anzuru ilal ma yanbu'u min baini asabi'i, maka mulailah saya melihat ke air itu dalam keadaan air itu memancar di antara kedua jari Nabi, di antara jari jemari Nabi. Ini adalah sebagai apa? Ayatun min ayati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian beliau. Beliau adalah mendapatkan mukjizat dari Allah Ta'ala. Tetapi beliau tetap al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Dari mana kita tahu? Beliau tetap minta didatangkan air walaupun sedikit, nanti akan diberkahi. Bukan tanpa ada air tahu-tahu jari beliau memancarkan air, bukan demikian. Tapi ada usaha sedikit, usaha semampunya, barulah Allah yang melengkapi dengan sehebat itu. Yang penting kita sudah usaha. Qala Anas mengatakan, fahazartu man tawadda, kemudian saya menghitung, saya mengira-ngira berapa orang yang berwudu. Siapakah? Tentang orang yang berwudu dari air tadi. Ma baina sab'in ila samanin, jumlahnya ada 70 sehingga 80 orang. Ini keberkahan yang sangat besar. Ini adalah tanda kenabian. Hanya saja yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah berwudu dengan taur, yaitu bejana. Hanya saja untuk hadis Anas dipanggil dengan qadah. Intinya sama aja, boleh dengan bejana apapun. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.